Magister Manajemen Pendidikan Islam Universitas 45 Bekasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bantuan operasional sekolah yang sering kita sebut dengan BOS. Apa itu BOS? BOS adalah program pemerintah Indonesia untuk mendukung pendidikan dasar dan menengah di sekolah-sekolah. Nah, program ini bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi siswa yang kurang mampu. Nah, BOS disalurkan langsung oleh pemerintah ke sekolah-sekolah agar pendidikan menjadi lebih terjangkau dan berkualitas. Nah, kemudian apa sih tujuan-tujuan BOS ini? Yang pertama adalah untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan dasar dan menengah untuk siswa yang dari semua kalangan, terutama dari keluarga yang kurang mampu. Yang kedua adalah meningkatkan mutu pendidikan di sekolah negeri dan swasta. Yang ketiga, mengurangi angka putus sekolah karena alasan biaya. Kemudian yang terakhir adalah mendukung tercapainya pendidikan wajib 12 tahun. Dari tujuan-tujuan BOS ini bisa diambil kesimpulan bahwa sebenarnya program BOS ini membantu pemerintah untuk memberikan fasilitas sekolah bagi anak-anak yang kurang mampu agar pendidikan itu merata. Dari mana sumber dana BOS? Sumber dana BOS ini berasal dari anggaran pendapatan belanja negara yang disalurkan melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ada berapa jenis BOS yang ada? Itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah BOS reguler, kemudian yang kedua adalah BOS kinerja, kemudian ada lagi jenis ketiga adalah BOS afirmasi. Penggunaan dana BOS ini dapat digunakan untuk kebutuhan yang dibagi menjadi satu, pembiayaan kegiatan belajar mengajar, kemudian ada lagi perbaikan fasilitas sekolah seperti sanitasi, perawatan ruangan, kemudian keamanan. Yang ketiga adalah kegiatan penunjang pendidikan seperti kegiatan ekstrakurikuler, pelatihan guru, dan kegiatan siswa lainnya. Kemudian ada lagi pengembangan kompetensi tenaga kependidikan. Kemudian yang terakhir adalah operasional sekolah. Sekolah membutuhkan dana operasional sehari-hari, misalnya seperti pembayaran listrik, wifi, air, dan gaji non-guru. Kalau ada sekolah-sekolah yang mau mengajukan bantuan operasional seperti apa? Pertama adalah melengkapi data dapodik atau data pokok pendidikan yang berisi data siswa, sarana sekolah, dan prasarana sekolah. Kemudian mengajukan dana BOS berdasarkan data tersebut. Kemudian apa sih tantangannya dalam implementasi BOS ini? Yang pertama adalah distribusi yang lambat. Kemudian transparansi pengelolaan. Dalam beberapa kasus dana BOS tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Manfaat BOS bagi sekolah. Yang pertama adalah mengurangi biaya pendidikan yang ditanggung oleh orang tua, kemudian meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah, kemudian mempermudah akses pendidikan bagi siswa yang kurang mampu, yang terakhir adalah mendukung pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Bagaimana caranya pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan BOS? Pemerintah melakukan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas program BOS. Nah, dengan adanya BOS ini diharapkan tidak ada lagi hambatan dalam memperoleh pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, sehingga lebih baik bagi anak-anak Indonesia yang dapat bersekolah hingga tuntas. Nah, tadi di manfaat BOS itu ada 1 poin. Dana BOS ini bermanfaat untuk pengembangan sarana dan prasarana sekolah. Untuk detailnya nanti teman saya akan menyampaikan bagaimana BOS ini bisa bermanfaat untuk sarana dan prasarana sekolah yang akan disampaikan oleh Bu Hilaliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berjumpa kembali dengan saya Hilalia dalam mata kuliah Pembiayaan Pendidikan Sekolah Pascasarjana Universitas Islam 45 Unisma Bekasi. Tema kita kali ini adalah Strategi Manajemen Pengembangan Sarana dan Prasarana. Strategi manajemen pengembangan sarana dan prasarana sekolah melalui bantuan operasional sekolah. Manajemen pengembangan sarana dan prasarana sekolah merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Strategi yang tepat dapat memaksimalkan bantuan operasional sekolah atau BOS untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Selanjutnya, pentingnya sarana dan prasarana dalam pendidikan. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sarana dan prasarana yang memadai mendukung metode pembelajaran yang efektif dan menarik. Yang kedua yaitu menciptakan lingkungan belajar kondusif, ruang kelas yang nyaman, dan fasilitas yang lengkap, menciptakan suasana belajar yang positif. Yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi siswa. Sarana dan prasarana yang modern dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan lebih giat. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan sarana dan prasarana sekolah. Di sini ada kategori, kebutuhan, dan prioritas. Untuk kategori ruang kelas yaitu kebutuhannya yaitu jumlah ruang kelas, kondisi ruang kelas, dan perlengkapannya. Untuk prioritas yaitu dia tinggi. Selanjutnya yaitu ada kategori laboratorium. Untuk kebutuhannya yaitu jumlah lalu peralatan dan bahan. Untuk prioritasnya yaitu sedang. Selanjutnya yaitu kategori perpustakaan. Di perpustakaan ini kebutuhannya yaitu koleksi-koleksi buku, fasilitas, dan ruangan. Untuk prioritasnya yaitu sedang. Selanjutnya yaitu perencanaan pengembangan sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu ada identifikasi kebutuhan. Sebelum merencanakan pengembangan sarana dan prasarana, yaitu yang pertama, langkah pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan. Melakukan analisis kebutuhan berdasarkan kata dan masukan dari stakeholders. Yang kedua yaitu penyusunan rencana. Langkah kedua setelah mengidentifikasi kebutuhan yaitu kita harus menyusun rencana. Tujuan itu membuat rencana pengembangan yang realistis, terukur, dan terintegrasi dengan program sekolah. Selanjutnya yaitu kita menghitung penganggarannya, yaitu menghitung biaya pengembangan, menentukan sumber dana, dan mengalokasikan dana secara efisien. Langkah yang keempat yaitu pelaksanaan. Setelah identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana, dan penganggaran, lalu yaitu langkah selanjutnya yaitu pelaksanaan. Itu melaksanakan pembangunan atau renovasi sesuai dengan rencana dan spesifikasi yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu ada implementasi program pengembangan sarana dan prasarana. Yaitu ada 4. Yang pertama yaitu pemilihan kontraktor. Untuk menempatkan program pengembangan sarana dan prasarana yaitu langkah pertama yaitu kita memilih kontraktor. Memilih kontraktor yang berpengalaman dan terpercaya untuk membangun atau merenovasi sarana dan prasarana. Langkah selanjutnya yaitu pemantauan pelaksanaan. Melakukan pemantauan dan pengawasan secara berkala untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana. Selanjutnya yaitu pengawasan kualitas. Setelah pemilihan kontraktor lalu pemantauan pelaksanaan, dilanjutkan dengan pengawasan kualitas. Memastikan kualitas pembangunan atau renovasi sesuai dengan standar dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Nah, langkah yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasinya itu melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas program pengembangan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Selanjutnya yaitu ada monitoring dan evaluasi pengembangan sarana dan prasarana. Monitoring melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan program berjalan sesuai rencana. Yaitu salah satunya kemajuan proyek, penggunaan dana, dan kualitas pembangunan. Untuk evaluasi yaitu menilai efektivitas program pengembangan dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan. Salah satunya yaitu tingkat kepuasan siswa, peningkatan prestasi siswa, efisiensi penggunaan dana.
Selanjutnya yaitu peran bantuan operasional sekolah dalam pengembangan sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu ada pembiayaan, ada juga prioritas, dan juga ada transparansi. Untuk pembiayaan di sini yaitu bantuan operasional sekolah atau BOS dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana sekolah. Prioritasnya yaitu penggunaan bantuan operasional sekolah untuk pengembangan sarana dan prasarana harus diprioritaskan untuk kebutuhan yang paling mendesak dan strategis. Selanjutnya yaitu ada transparansi. Penggunaan BOS untuk pengembangan sarana dan prasarana harus transparan dan akuntabel. Selanjutnya itu optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Peningkatan kompetensi guru, ada implementasi teknologi, juga ada pengembangan kurikulum, yang terakhir itu peningkatan layanan perpustakaan. Peningkatan kompetensi guru yaitu meningkatkan kompetensi guru dalam memanfaatkan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada implementasi teknologi, menerapkan teknologi pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan interaksi dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu ada pengembangan kurikulum. Mengembangkan kurikulum yang selaras dengan sarana dan prasarana yang tersedia untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang terakhir itu ada peningkatan layanan perpustakaan. Meningkatkan layanan perpustakaan untuk mendukung kegiatan belajar mandiri dan pembangunan minat baca siswa. Selanjutnya yaitu ada strategi keberlanjutan pengembangan sarana dan prasarana. Di sini ada penerapan konsep ramah lingkungan. Membangun atau merenovasi sarana dan prasarana dengan konsep ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Ada pengembangan budaya peduli lingkungan, mendorong siswa dan guru untuk menjaga kebersihan dan merawat sarana dan prasarana sekolah. Ketiga itu ada keterlibatan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam upaya pengembangan dan memelihara sarana dan prasarana sekolah untuk menciptakan sinergi positif.